Wah, nanti AKM bentuk soalnya bagaimana ya? Jangan bingung, mari kita bahas contoh soal AKM pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Idam Edu. Kali ini kita masih membahas berkaitan dengan AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Berkaitan dengan AKM, pada video sebelumnya kita sudah membahas perbedaan antara AKM dan ujian nasional. Nah, yang masih bingung berkaitan bentuk soalnya atau contoh soalnya, kali ini spesial untuk membahas contoh soal AKM untuk jenjang sekolah dasar, yaitu kelas 5 SD. Nah, berkaitan dengan jenisnya, untuk jenis soal pada AKM kali ini ada dua macam secara keseluruhannya, yaitu numerasi dan literasi. Sedangkan literasi terbagi atas literasi teks fiksi dan literasi teks informasi. Untuk numerasi, materinya berkaitan dengan bilangan, geometri dan pengukuran, aljabar, data dan ketidakpastian. Sedangkan untuk teks fiksi dan teks informasi berkaitan dengan menemukan informasi, memahami, mengevaluasi, dan merefleksi. Sedangkan untuk bentuk soalnya seperti halnya pada video sebelumnya, yaitu pilihan ganda kompleks. Kalau pilihan ganda hanya memilih salah satu, kalau pilihan ganda kompleks memilih bisa lebih dari satu jawaban yang benar pada satu soal. Untuk menjodohkan, siswa ataupun murid diminta untuk menjawab dengan cara menarik garis antara satu dengan yang lain dipasangkan. Kemudian ada isian singkat. Berarti murid dapat menjawab berupa bilangan, kata, atau menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya secara singkat. Sedangkan untuk bentuk uraian, murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya, seperti hanya untuk menjelaskan atau menerangkan ide pokok, gagasan pendukung, dan lain sebagainya. Yuk, kita masuk pada contoh soalnya, literasi ataupun numerasi. Untuk kali ini kita ada soal numerasi. Soal yang pertama berkaitan dengan numerasi. Budi memegang angka 61%, Dinda memegang angka 0,7, Ade memegang angka 0,6, dan Yuda memegang angka 1/2. Mereka disuruh berbaris sesuai urutan bilangan yang mereka pegang. Urutan mulai dari yang terkecil berdiri paling depan adalah diminta mengurutkan berarti ini. Yuk, menalar dan menganalisis berkaitan dengan pengurutan bilangan. Kali ini adalah bilangan pecahan ya. Kita bahas satu persatu untuk urutannya, apakah A, B, C, atau D jawabannya. Untuk pembahasannya, Budi memegang angka 61%, berarti kita jadikan pecahan desimalnya ya 0,61. Dinda memegang angka 0,7, berarti tulis 0,7 bisa 0,70. Kemudian Ade memegang angka 0,6 atau 0,60, dan Yuda memegang angka 1/2, berarti 0,5. 1 dibagi 2, 0,5 atau setengah. Jadi urutan mulai dari yang terkecil adalah Yuda di sini 0,6, 0,05, 0,6, 0,61 dan 0,70. Yuda. Kemudian ada Ade, Budi, dan Dinda. Kurang lebih jawabannya seperti itu ya. Kemudian untuk soal selanjutnya berkaitan dengan numerasi kembali. Pilihan ganda kompleks kali sini. Pilihan ganda kompleks berarti pada satu soal ini bisa menjawab beberapa jawaban yang dianggap paling benar. Kali ini ada soal Andi mendapat kue 5/6 bagian dan Susi mendapatkan 6/7 bagian dari kue yang sama. Berarti satu kue dibagi menjadi 5/6 dan 6/7 bagian. Pernyataan berikut ini yang benar adalah, apakah Andi mendapatkan kue lebih banyak, Susi mendapatkan kue lebih banyak, Andi dan Susi mendapatkan bagian sama, dan Andi mendapatkan kue lebih sedikit. Berarti kita diminta untuk membandingkan kembali antara 5/6 dan 6/7 bagian Andi dan bagian Susi. Pembahasannya, yuk kita bahas dengan teliti ya, jangan sampai tertukar. Untuk bagian Andi dan bagian Susi, bagian Andi 5/6, bagian Susi 6/7.
Untuk membandingkan, kita bisa menggunakan perkalian silang, tapi jangan sampai tertukar. Ayo kita teliti. Yang pertama kita bisa kalikan 5 kali 7. 5-nya kan di sini, berarti nanti hasilnya kita taruh sini. 5 kali 7 berarti 35. Kemudian untuk yang selanjutnya bagian Susi, berarti kan 6-nya di sini. 6 kali 6. 6-nya awalnya di sini kan? 6 bagian Susi berarti kita taruh di sini. 6 kali 6 36. Berarti untuk bagiannya itu lebih besar punya Susi 36, sedangkan Andi hanya 35. Pernyataan yang benar nih, Andi mendapatkan kue lebih banyak? Tidak ya, salah ya. Kemudian untuk Susi mendapatkan kue lebih banyak? Iya benar. Kemudian Andi dan Susi mendapatkan bagian yang sama? Tidak ya, 35 dan 36. Berarti salah. Yang terakhir, Andi mendapatkan kue lebih sedikit, 35 dan 36. Iya lebih sedikit. Nah, jadi jawabannya seperti itu. Jadi dari satu soal ini ada beberapa jawaban. Ini merupakan pilihan ganda kompleks. Paham ya? Itu berkaitan dengan contoh soal numerasi. Kita bisa lanjutkan untuk soal literasi teks fiksi, pilihan ganda kompleks. Ada teks berkaitan dengan Pisi, adalah seekor ikan pari yang hidup di Samudra Hindia. Pisi dan teman-temannya sangat bahagia hidup di Samudra Hindia bersama 500 jenis makhluk laut lainnya. Pisi dan teman-temannya sedang bermain ketika kapal nelayan datang. Semua ikan berpencar menyelamatkan diri. Pisi jadi sendirian. Kemudian terjadi badai besar. Lautan menjadi gelap sehingga Pisi kehilangan arah. Ombak besar membawa Pisi ke bawah kapal nelayan. Pisi membentur kapal, perutnya terluka. Pisi harus segera mengobati lukanya. Pisi berenang mendekati pantai. Di sana ada rumah sakit alam. Pisi tidak bisa berenang dengan cepat karena tubuhnya yang besar. Berat tubuh Pisi 900 kg dan panjangnya 10 meter. Setelah jauh berenang, Pisi sangat senang melihat lampu mercusuar. Itu tandanya Pisi sudah sampai di rumah sakit alam. Ikan-ikan kecil langsung mendekati Pisi. Mereka membersihkan luka di perut Pisi. Beberapa hari kemudian, luka Pisi pun sembuh. Pisi sangat berterima kasih kepada ikan-ikan kecil yang merawatnya. Ikan-ikan kecil itu memakan parasit dan jaringan kulit mati di tubuh ikan pari. Hubungan antara Pisi dan ikan-ikan kecil adalah hubungan yang saling menguntungkan. Tubuh ikan pari menjadi bersih dan ikan-ikan kecil pun menjadi kenyang. Dari soal ini, yang ditanyakan adalah pilihlah setiap kalimat yang menyatakan latar tempat dalam wacana tersebut. Jadi tidak semuanya ya. Apakah Pisi harus segera mengobati lukanya? Ombak besar membawa Pisi ke bawah kapal nelayan. Pisi tidak bisa berenang dengan cepat karena tubuhnya berat. Atau Pisi dan teman-temannya sangat bahagia hidup di Samudra Hindia. Yuk, kira-kira yang mana? Jawabannya adalah ombak besar membawa Pisi ke bawah kapal ya. Ini adalah latarnya. Pisi dan temannya sangat bahagia hidup di Samudra Hindia. Berarti dua ini merupakan ataupun menunjukkan latar tempat dari cerita itu. Jadi jawabannya bisa lebih dari satu karena pilihan ganda kompleks. Selanjutnya berkaitan dengan literasi teks fiksi ya. Di sini ada Zadli, Rafli, dan Lina. Kalau kelas kita bersih bagus ya kata Rina. Sebenarnya hari Sabtu telah datang. Dengar jam dinding berdentang. Senyumlah dan hilangkan segala lara. Saatnya berangkat ke sekolah segera. Siapkan semangat dan peralatanmu. Kain lap, tongkat pel, kemoceng, dan sapu. Ayo kita kerja bakti bersama-sama. Bersihkan lantai, lemari, kursi, dan meja. Mari ringankan kaki dengan tangan. Mari ringankan kaki dan tangan. Tugas berat menjadi ringan. Oh, senangnya bergotong royong. Kita saling tolong-menolong. Untuk kali ini adalah pilihan ganda, jadi hanya memilih salah satu jawaban yang benar. Mengapa para siswa merasa senang? Yuk kita bahas kembali. Senangnya hari Sabtu telah datang. Dari literasi teks ini, berarti kira-kira yang mana? Apakah A, B? Karena hari ini hari libur, karena apa mereka akan kerja bakti? Karena tugas mereka ringan. Iya, ternyata yang paling tepat tentunya adalah yang A, karena hari itu hari Sabtu, ada di awal teks. Mudah ya. Lanjut. Literasi informasi kali ini. Ada beberapa
teks ataupun paragraf, kalian diminta untuk memahami informasi. Bentuknya adalah uraian. Robot pemadam kebakaran. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta atau biasanya Damkar ya disingkat, sekarang memiliki robot canggih. Robot itu disebut Dog-Ink MVF3. Bentuknya seperti mobil. Fungsinya memudahkan pekerjaan para petugas pemadam kebakaran. Robot ini telah diuji coba di Pusdik Latsar Ciracas, Jakarta pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020. Robot ini dapat dikendalikan dari jarak 1,5 km dengan menggunakan pengendali jarak jauh. Cara tersebut memudahkan petugas jika ada titik api yang sulit dijangkau atau berbahaya. Kebakaran yang terjadi di area pabrik, SPBU, atau tempat berbahan kimia lainnya dapat diminimalisasi dengan robot Dog-Ink MVF3. Dengan robot Dog-Ink MVF3, api akan lebih mudah dipadamkan dan potensi ledakan yang dihasilkan dari bahan-bahan kimia dapat diminimalisasi. Robot canggih ini dilengkapi dengan GPS dan kamera. Karena kamera yang digunakan adalah kamera anti air dan kuat dalam berbagai kondisi. Sang operator dapat memantau kebakaran robot tersebut dengan menggunakan GPS dan melihat kawasan yang sedang dipadamkan melalui kamera. Robot ini sangat kuat. Dia dapat menampung 2.500 liter air dan 500 liter busa. Robot ini juga bisa menyemprotkan air sejauh 55 meter dan dapat menyemprotkan busa sejauh 45 meter. Beban yang dapat ditariknya adalah 6 ton. Beban yang dapat didorong mencapai 10 ton. Nah, dari teks ini kira-kira membahas tentang apa ya? Ya, betul sekali, tentang robot canggih yang dimiliki oleh Damkar. Kita lihat pertanyaannya. Jelaskan ide pokok dan 3 ide pendukung dari artikel tersebut. Ide pokok berarti gagasan utama ya. Membahas apa teks ini? Tentunya tentang robot. Robot apa? Robot canggih yang dimiliki pemadam kebakaran atau Damkar. Untuk penjelas ataupun gagasan pendukung yang lain, seperti robot ini sangat kuat, robot canggih dengan GPS, kemudian juga ada di sini robot dikendalikan dari jarak jauh. Dengan robot dog, api akan lebih mudah dipadamkan. Ya, kira-kira jawabannya adalah seperti ini. Ide pokok berarti kan yang tadi membahas yang paling penting ya. Dinas Damkar atau pemadam kebakaran memiliki robot pemadam kebakaran. Ide pendukungnya, robot dapat dikendalikan jarak jauh. Hal ini berfungsi jika titik api yang sulit. Robot ini sangat kuat. Demikian untuk materi ataupun contoh soal berkaitan dengan AKM untuk jenjang sekolah dasar yaitu kelas 5 SD. Mudah-mudahan bisa dipahami. Semua materi ini kalian bisa lihat ada di website AKM atau bisa mengunduhnya di https://hasilunpusdik.kemendikbud.go.id akmfile akm.pdf atau bisa diakses ya di Puspendik Kemendikbud. Ya, ada juga materi AKM dan implikasinya pada pembelajaran. Di situ juga ada contoh soal untuk semua jenjang, baik nanti untuk SD, SMP, SMA, sederajat. Semuanya ada, bisa diakses dan bisa kalian pelajari. Untuk video selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan prosedur pelaksanaan AKM, mulai dari persiapannya nanti, kemudian cara untuk memasuki program karena seutuhnya nanti bisa digunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.